Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafal Basil Iskandar dari kelompok Om Buket dari kelas 171C04. Oke, saya bersama kelompok saya ingin mempresentasikan proposal usaha kami dan dibawakan oleh saya, Dafal Basil Iskandar, dan Firman, dan Noval, dan yang terakhir, Raja. Kali ini saya ingin mempresentasikan background bisnis atau latar belakang dari usaha kami. Oke, di mana di kota sebesar semacam ini terkenal dengan gaya-gaya yang semakin menarik di kalangan milenial. Ya, pengusaha-pengusaha kecil yang memanfaatkan kreativitasnya untuk menghasilkan keuntungan banyak. Yang salah satu kami kembangkan adalah buket snack atau uang. Buket zaman sekarang sering digunakan oleh kaum milenial di mana sebuah snack atau uang dijadikan hiasan seperti kado yang biasa selalu digunakan untuk diberikan kepada kekasih atau yang merayakan spesial di hari ulang tahun, Valentine, dan lain-lain. Yang mana zaman sekarang sering dipergunakan sebagai kado. Seringkali mereka mencari buket ini untuk dijadikan sebuah kado, fungsinya tak jauh untuk menjadi sebuah hiasan bagi yang diberikan. Yang digunakan tak jauh juga adalah rupiah, maksud saya uang rupiah atau snack, makanan-makanan kecil. Di zaman sekarang makanan ringan pun dijadikan sebagai kado. Tentu bisa jadi hias suatu layaknya karangan bunga atau bisa bilang buket. Alasan kami membeli usaha produk ini yang kami jual sangat diminati oleh kaum milenial maupun usia lanjut, dan juga harganya juga sangat cocok apalagi dengan kantong pelajar. Pengerjaannya juga sangat mudah dan tidak dibilang dengan memerlukan waktu yang sangat banyak. Bisnis ini juga salah satu bisnis rumahan karena modal yang diperlukan atau yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Kita menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Visi kami menjadikan Om Buket sebagai perusahaan souvenir terkenal dan populer di semua kalangan masyarakat, serta dikenal dengan kreativitas dan inovasinya. Misi kami yang pertama adalah membuat produk buket dengan penuh kecermatan dan ketelitian, sehingga dapat menghasilkan produk kreativitas yang unik dan menarik. Yang kedua adalah memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, seperti menyediakan call center sebagai sarana tanya jawab atas keluhan dan kepuasan konsumen. Yang ketiga adalah meningkatkan packaging menjadi lebih terjamin dan proses pengiriman yang cepat hingga sampai ke tangan konsumen. Deskripsi produk kami adalah buket yang berisi makanan, minuman, dan uang. Ukuran medium berisi 5 hingga 15 item makanan atau minuman. Ukuran large berisi 15 hingga 30 item makanan dan minuman. Khusus produk buket uang disesuaikan dengan ukuran dengan jumlah nominal yang diinginkan. Ukuran medium dapat menampung uang 500.000 hingga 1 juta rupiah. Dan ukuran large dapat menampung uang 1 juta rupiah hingga 5 juta rupiah. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi kami yang diketuai oleh Dewa Firmansyah dan sekaligus sebagai penanggung jawab bisnis Om Buket ini. Selanjutnya, Dava Al-Bajili Iskandar sebagai administrasi keuangan yang bertugas untuk mengatur arus keuangan dari bisnis Om Buket ini. Selanjutnya, Raja Fernando Antoni sebagai pemasaran dan customer service yang bertugas untuk melayani konsumen, menetapkan harga, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah Noval Taufik Al-Hakim sebagai pengawas produksi yang bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi mulai dari bahan baku awal sampai menjadi barang jadi, menjadi pengawas agar mutu bahan baku dalam proses dan mutu barang menjadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Baik, yang selanjutnya ada bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partner. Kami bekerjasama dengan JNE dalam jasa pengiriman untuk dapat mengirimkan produk kami di daerah Jabodetabek maupun luar Jabodetabek. Dan kami juga bekerjasama dengan toko penyedia bahan baku untuk memproduksi buket kami. Yang kedua adalah key activities. Pertama, penyiapan bahan-bahan dasar seperti kardus, kain, styrofoam, dan lain-lain. Mengolah semua bahan dasar menjadi produk dan dibuat semenarik mungkin yang bertujuan untuk menarik minat para konsumen. Yang ketiga, untuk menjangkau konsumen perlu adanya promosi. Promosi yang kami lakukan
adalah melalui media sosial tentunya dan pemasangan banner pada toko nantinya. Selanjutnya, produk dikemas menggunakan box dan dilapisi bubble wrap yang bertujuan untuk menjaga kualitas produk agar sempurna sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya yaitu mengirim produk yang sudah dikemas melalui jasa pengiriman agar produk sampai ke tangan konsumen dengan cepat dan aman. Yang ketiga adalah key resource. Bahan-bahan yang kami butuhkan untuk membuat produk ini adalah yang pertama itu ada alat tulis serta bahan-bahan dasar lainnya. Dan untuk membungkus produk, kami menggunakan box dan bubble wrap dan ruko sebagai tempat produksi dan sumber daya manusia sebagai kerja produksi. Yang keempat adalah unique value proposition. Kelebihan produk kami berada pada desain yang menarik serta packaging yang terjamin aman. Konsumen dapat meminta memasukkan makanan, minuman, atau uang sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen dengan harga yang terjangkau serta desain yang menarik dan pengiriman sampai ke tangan konsumen dengan aman dan cepat. Poin kelima adalah customer relationship. Pertama, memberikan layanan gratis ongkos kirim ke semua daerah di Jabodetabek maupun luar Jabodetabek. Dengan adanya layanan ini, para konsumen tidak perlu repot-repot memikirkan biaya ongkos kirimnya, yang pasti akan menambah pengeluaran konsumen. Selanjutnya, menyediakan layanan call and chat center sebagai sarana bagi konsumen jika ada keluhan atau tanya jawab seputar produk yang kami jual, agar konsumen tidak ragu dalam melihat atau membeli produk kami nantinya. Poin ke-6, channel. Konsumen dapat memesan produk dan menghubungi kami melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, serta nomor telepon yang tertera pada banner promosi yang kami buat. Poin ke-7, customer segment. Target pasar kami adalah mahasiswa yang pasti, pasangan, dan kalangan umum lainnya. Dan selanjutnya adalah cost structure. Biaya yang kami gunakan dalam bisnis ini adalah biaya penyewaan tempat, biaya pengiriman, biaya produksi pasti, biaya promosi, dan biaya upah karyawan nantinya. Dan poin terakhir adalah revenue stream. Yang pasti yang pertama dari penjualan bucket yang kita produksi. Kedua, konsumen bisa membayar secara cash melalui kita langsung dan juga bisa menggunakan kartu debit. Baik, selanjutnya adalah financial plan. Yang pertama adalah business preparation budget yang terdiri dari fixed cost dan variable cost. Variable cost yang kami gunakan terdiri dari isi lem tembak, kardus, kain, spidol, karet gelang, pita, double tip, solasi bening, isi spidol, styrofoam block 10x10, tusuk sate 200 pieces, kertas karton yang bertotal Rp808.000. Dan selanjutnya adalah fixed cost, yaitu barang yang tetap dan tidak berubah-ubah nantinya. Kita hanya memiliki dua, yaitu lem tembaknya itu sendiri yang gunnernya dan gunting yang berjumlah 37.000. Selanjutnya adalah business execution budget. Nah, business execution budget ini adalah biaya yang kami keluarkan untuk kebutuhan non produksi, antara lain yaitu biaya pengiriman, biaya pembelian bubble wrap,
biaya sewa ruko, untuk bensin, untuk pembuatan banner, nah untuk beli box juga, dan beli lemari, token listrik, sewa laptop, dan wifi, yang total keseluruhannya adalah Rp7.420.000. Pada Break Even Point proposal bisnis kami memiliki 3 produk yang masing-masing produk memiliki 6 unsur Break Even Point. Break Even Point pada produk bakat makanan ukuran medium adalah HPP, harga pokok penjualan, kami menargetkan sekitar Rp7.000, yang dimana hasil dari biaya produksi yang dihasilkan dibagi produk yang dihasilkan. Biaya produksi kami untuk membuat bakat makanan tersebut adalah Rp70.000, dan produk yang dihasilkan dalam sebulan adalah 10 buah, maka hasilnya adalah Rp7.000. Untuk harga jual produk bakat makanan ukuran medium kami beri sekitar Rp80.000. Rp80.000 dihasilkan dari HPP dikali margin laba. HPP-nya adalah Rp7.000, lalu dikalikan dengan margin laba yaitu 1.130%, maka hasilnya adalah Rp80.000. Untuk harga jual produk dalam sebulan kami memberi sekitar Rp800.000, yang dimana hasil dari harga jual produk per produk dikali produk yang dihasilkan dalam 1 bulan, maka Rp80.000 dikali 10, hasilnya adalah Rp800.000. Untuk laba penjualan kami atau keuntungan penjualan, kami mendapatkan sekitar Rp730.000, yang dimana hasil ini didapatkan dari harga jual produk dikurangi dengan biaya produksi, atau Rp800.000 dikurangi Rp70.000, maka hasilnya adalah Rp730.000. Untuk BP unit kami mendapatkan sekitar 4 produk dalam sebulan, yang dimana hasil ini didapatkan dari fixed cost atau biaya tetap dibagi dalam kurung harga produk dikurangi biaya produksi, atau Rp37.000 dibagi dalam kurung Rp80.000 dikurangi Rp70.000, dan hasilnya adalah 3,7 produk dan dibulatkan menjadi 4 produk. Untuk BP rupiah kami mendapatkan sekitar Rp256.000 dalam sebulan, yang dimana hasil ini didapatkan dari fixed cost bagi dalam kurung 1 dikurangi biaya produksi dibagi harga jual, atau Rp37.000 dibagi dalam kurung 1 dikurangi Rp70.000 dibagi Rp80.000, yang hasilnya adalah Rp256.000. Untuk HPP pada produk ini masih sama seperti HPP produk bakat makanan ukuran medium. Lalu harga jual produk per produk kami adalah Rp100.000, yang dimana hasilnya didapatkan dari HPP dikali margin laba, atau Rp7.000 dikali 1.400%, dan hasilnya adalah Rp98.000, dan kami bulatkan menjadi Rp100.000. Untuk harga jual produk kami dalam sebulan kami mendapatkan Rp1 juta, yang dimana hasil ini kami dapatkan dari harga jual produk per produk dikali jumlah produk yang dihasilkan dalam sebulan, atau Rp100.000 dikali 10 sama dengan Rp1 juta. Untuk laba penjualan kami mendapatkan Rp930.000, yang dimana hasil ini kami dapatkan dari harga jual produk dikurangi biaya produksi, atau Rp100.000 dikurangi Rp70.000, dan hasilnya adalah Rp930.000. Untuk BP unit kami mendapatkan 2 produk, yang dimana hasil ini kami dapatkan dari fixed cost dibagi dalam kurung harga produk dikurangi biaya produksi, atau Rp37.000 dibagi dalam kurung Rp100.000 dikurangi Rp70.000, dan hasilnya adalah 1,23, dan kami bulatkan menjadi 2 produk. Untuk BP rupiah kami mendapatkan Rp123.333, yang dimana hasil ini kami dapatkan dari fixed cost dibagi dalam kurung 1 dikurangi biaya produksi dibagi harga jual, atau Rp37.000 dibagi dalam kurung
1 dikurangi Rp70.000 dibagi Rp100.000, yang hasilnya adalah Rp123.333. Pada break-even point, produk bakat minuman ukuran medium dan large kurang lebih hampir sama seperti break-even point yang terdapat pada produk bakat makanan medium dan large. Untuk HPP pada produk ini kurang lebih sama seperti HPP yang ada pada produk lain. Lalu harga jual produk per produk kami adalah Rp300.000, yang dimana hasil ini kami dapatkan dari HPP dikali margin laba, atau Rp7.000 dikali 4.000%, dan sama dengan Rp280.000, atau kami bulatkan menjadi Rp300.000. Untuk harga jual produk dalam sebulan kami mendapatkan Rp3 juta. Lalu untuk laba penjualan kami mendapatkan Rp2.930.000. Hasil ini kami dapatkan dari harga jual produk dikurangi biaya produksi, atau Rp3 juta dikurangi Rp70.000, dan hasilnya adalah Rp2.930.000. Untuk BP unit kami mendapatkan sekitar satu produk. Hasil ini kami dapatkan dari fixed cost dibagi dalam kurung harga produk dikurangi biaya produksi, atau Rp37.000 dibagi dalam kurung Rp300.000 dikurangi Rp70.000. Hasilnya adalah 0,16, atau kami bulatkan menjadi satu produk. Untuk BP rupiah kami mendapatkan sekitar Rp48.684, yang dimana hasil ini kami dapatkan dari fixed cost dibagi dalam kurung 1 dikurangi biaya produksi dibagi harga jual, atau Rp37.000 dibagi dalam kurung 1 dikurangi Rp70.000 dibagi dari Rp300.000. Hasilnya adalah Rp48.684. Lalu untuk break even point pada produk bakat uang ukuran large, hanya HPP saja yang masih sama dengan produk yang lain. Untuk harga jual dan yang lainnya berbeda. Harga jual produk kami adalah Rp750.000, yang dimana hasil ini kami dapatkan dari HPP dikali margin laba, atau Rp7.000 dikali 9.990%, sama dengan Rp699.300, atau kami bulatkan menjadi Rp750.000. Untuk harga jual produk kami dalam sebulan kami mendapatkan Rp7.500.000. Hasil ini kami dapatkan dari Rp750.000 dikali 10. Lalu untuk laba penjualan kami mendapatkan Rp7.430.000. Hasil ini kami dapatkan dari harga jual produk dikurangi biaya produksi, atau Rp7.500.000 dikurangi Rp70.000, yang hasilnya adalah Rp7.430.000. Untuk BEP unit kami mendapatkan sekitar satu produk. Hasil ini kami dapatkan dari fixed cost dibagi dalam kurung harga produk dikurangi biaya produksi, atau Rp37.000 dibagi dalam kurung Rp750.000 dikurangi Rp70.000. Hasilnya adalah 0,05, atau kami bulatkan menjadi satu produk. Dan untuk BEP rupiah kami mendapatkan sekitar Rp41.111, yang dimana hasilnya kami mendapatkan dari fixed cost dibagi dalam kurung 1 dikurangi biaya produksi dibagi harga jual, atau Rp37.000 dibagi dalam kurung 1 dikurangi Rp70.000 dibagi Rp750.000. Hasilnya adalah Rp41.111. Untuk jumlah laba yang kami dapatkan dari semua laba pada produk, kami mendapatkan Rp13.140.000. Lalu yang selanjutnya adalah profit revenue sharing. Untuk laba kotor per bulan kami mendapatkan sekitar Rp354.200.000. Hasil ini kami dapatkan dari laba per hari dikali 30 hari, atau Rp13.140.000 dikali 30, dan hasilnya adalah Rp354.200.000. Lalu untuk pengeluaran kami seperti upah karyawan,
biaya sewa ruko, biaya wifi, sewa laptop, token listrik, semuanya berjumlah Rp9.300.000. Untuk laba bersih, kami mendapatkan Rp384.900.000, yang dimana hasil ini kami dapatkan dari total laba kotor per bulan dikurangi pengeluaran kami, atau Rp354.200.000 dikurangi Rp9.300.000, dan hasilnya adalah Rp384.900.000. Jika target kami tercapai, maka untuk laba investor per tahun mendapatkan sekitar Rp1.385.640.000. Hasil ini kami dapatkan dari laba bersih dikali persentase milik investor, yaitu 30%, dan dikali 12 bulan, atau Rp384.900.000 dikali 30% dan dikali 12, maka hasilnya adalah Rp1.385.640.000. Untuk laba pemilik per tahun, kami mendapatkan Rp3.233.160.000. Hasil ini kami dapatkan dari laba bersih dikurangi laba investor dikali 12, atau Rp384.900.000 dikurangi Rp115.470.000 dikali 12, maka hasilnya adalah Rp3.233.160.000. Untuk hasil laba pemilik per tahun kami bagi 4, dan totalnya adalah Rp808.290.000. Oke, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami. Kami mohon maaf atas kesalahan kami atau kata-kata kami yang kurang mengenakan bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton atau memahami materi kami ini. Saya mengucapkan banyak banget terima kasih pada teman-teman semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.